Bersyukur untuk kebaikan-Mu, firman-Mu sudah Engkau anugerahkan buat kami, dan Roh Kudus-Mu sudah Engkau curahkan buat memimpin kami. Maka berfirman-Lah Tuhan, lewat sarana hamba-Mu ini yang terbatas dan tidak sempurna, tapi biarlah lewat semua apa yang disampaikannya boleh menjadi satu hal yang memimpin kami semua jemaat Tuhan semakin lagi menyadari siapa kami sebagai gereja Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur atas seluruh kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan buat kita seminggu ini. Bapak Ibu, kehadiran kita di gereja kiranya itu menjadi satu respon kita atas begitu baiknya Tuhan buat kita seminggu ini, di dalam hari-hari kita, di dalam sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, adapun firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, saya ambil tema itu kita miliknya. Kita masih dalam satu pembahasan tentang gereja adalah kita adalah gereja. Nah, adapun dasar firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita itu dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab boleh membukanya dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. LAI memberikan judul perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kalau kita lanjutkan di ayat 21, situ juga ada tertulis, "Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Kita bisa melihat bahwa di poin ini, di bagian ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya, apa yang akan dikerjakannya, tapi tentang dia menyatakan dirinya, itu kemudian didahului oleh Petrus yang mengakui siapa Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah mendalami bahwa kita adalah gereja dan gereja adalah kita. Kekecewaan yang kita hadapi di dalam hidup bergereja itu wajar saja terjadi, baik itu kepada jemaat maupun hamba Tuhan itu sendiri. Nah, alasannya seperti yang kita minggu lalu ketahui bersama, bahwa di satu sisi gereja memang adalah rumah bagi orang-orang kudus, tetapi di sisi lain gereja pun layaknya rumah sakit bagi orang-orang yang masih berjuang di dalam pertobatan dosanya. Walau katakanlah sudah mengalami kelahiran baru, tapi perjuangan itu masih harus dilakukan. Ini menjelaskan mengapa kekecewaan itu bisa aja terjadi, Bapak Ibu. Karena gereja yang hadir di tengah dunia ini lewat organisasi dan gedungnya ini adalah gereja yang masih penuh kelemahan.
Tetapi itu tidak berarti kita kemudian menjauhi hidup bergereja dan menjadi gereja. Mengapa? Mengapa kita tidak berarti harus menjauhi, kemudian membenci gereja bahkan? Tidak boleh, mengapa? Seperti yang sudah diberitakan minggu lalu, bahwa karya Tuhan untuk kita, yaitu di dalam hal bagaimana Dia mau menumbuhkan gerejanya semakin dewasa lagi. Dan caranya adalah dengan mengizinkan kekecewaan serta tantangan itu terjadi di dalam gerejanya. Jadi seluruh kekecewaan ataupun hal-hal yang mungkin bagi kita tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki di dalam suatu gereja, sejatinya itu adalah sarana yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita sebagai satu persatu organis gerejanya di dalam kasih Kristus. Dan kemudian lewat itu Tuhan ingin membangun gerejanya. Di satu sisi Tuhan mengizinkan gerejanya menghadapi semua itu. Tetapi di sisi lain Dia sudah membangun gerejanya atas dasar dirinya sendiri. Dan di dalam semua itu Dia mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk mengiringi dan memimpin gerejanya bertumbuh di tengah setiap kekecewaan dan tantangan yang ada. Itulah yang kita pahami minggu lalu. Bapak Ibu, gereja adalah kita adalah gereja. Dan kita sudah belajar betapa indah serta tangguhnya gereja di mata Kristus. Bagi Kristus, gerejanya layaknya mempelai wanita yang begitu indah, tetapi tangguh pula. Maka sudah seharusnya kita mengasihi siapa yang mengasihi kita, yaitu Kristus sebagai sang mempelai pria. Di sisi lain kita juga harus sadar dan paham bahwa sebagai gereja kita pun adalah milik Kristus. Karena di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, di dalam gereja yang organis sepanjang abad dan tempat, kita disebut sebagai sang mempelai wanitanya. Di dalam kehidupan berumah tangga, Bapak Ibu tentu paham tentang hal ini. Itu berarti kita adalah milik Dia sebagai sang mempelai pria kita sebagai gerejanya. Kita adalah milik Kristus. Kita milik Tuhan. Di dalam hidup kekristenan, seringkali orang-orang Kristen mengabaikan bahwa gereja adalah milik Kristus, milik kesayangannya, sesuatu yang begitu Dia sukai, sesuatu yang Dia ingin selalu jaga sebagai milik yang Dia paling berharga buatnya. Mengapa? Mengapa seringkali orang-orang mengabaikan hal ini? Mungkin karena sudah terlanjur kecewa dengan seseorang atau beberapa orang di gerejanya, atau bosan dengan permasalahan ketika masuk ke dalam gerejanya. Suatu survei yang diadakan di dalam lembaga gereja sinode kita, yaitu GKM, salah satu alasan yang kemudian menjadi suatu hal yang mendorong jemaat untuk kemudian tidak mau terlibat di dalam bergereja adalah karena katanya melihat begitu banyaknya permasalahan dan bosan dengan permasalahan di gereja. Mau datang hidup bergereja dengan tanpa masalah, tenang-tenang saja. Itu memang kenyataan yang ada. Kemudian sibuk dipusingkan dengan hidup, agenda hidup masing-masing. Sehingga kemudian mengabaikan kenyataan bahwa kita adalah milik Kristus. Mengabaikan bahwa kita adalah bagian dari gereja itu sendiri sebagai satu milik Kristus. Dengan alasan-alasan tadi, orang-orang Kristen kemudian mulai menjauhi hidup bergereja. Lalu muncullah statement, saya memang orang Kristen. Dan iman saya berkata, ya saya milik Kristus secara pribadi. Tapi saya nggak mau bergereja. Gak jarang ada orang-orang yang berkata demikian, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini berarti mereka mengabaikan kenapa orang Kristen disebut sebagai milik Kristus. Kenapa? Yaitu karena orang Kristen atau kita itu adalah gereja. Logikanya simple. Maka kita disebut milik Kristus.
Nah, ironinya orang-orang yang demikian tidak mau memberikan dirinya untuk menyatu di dalam gereja. Itu adalah keadaan yang terjadi yang kita lihat. Bapak Ibu, perikop ini sebenarnya memberikan kita petunjuk tentang siapa sajakah yang disebut sebagai gereja. Secara rohani dan organis, yang tentu disebut gereja adalah setiap orang yang mengaku dengan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah, yang menarik adalah di perikop ini kita melihat bahwa Petrus dan murid-muridnya kelihatannya belum pernah diajarkan tentang pengakuan itu. Dan Tuhan Yesus mulai dengan pertanyaan, menurut orang, siapakah aku ini? Menurut orang, siapakah aku ini? Dan murid-murid kemudian menjawab, engkau adalah nabi. Sebetulnya waktu itu memang apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya sehari-hari, itu rata-rata mereka kenal seperti layaknya pekerjaan-pekerjaan yang para nabi perjanjian lama biasa lakukan. Maka seperti kebanyakan orang katakan waktu itu, mereka cuma tahu, oh engkau sama seperti Yohanes Pembaptis, guru. Engkau adalah Elia. Engkau adalah Yeremia. Engkau adalah salah satu dari para nabi. Respon-respon ini adalah respon yang pada umumnya tentang ekspektasi mengenai seorang dan suatu tanda hadirnya Mesias, yaitu sang raja yang diurapi Allah. Tapi kelihatannya mereka tidak meyakini, orang-orang waktu itu tidak menyadari bahwa Kristuslah Mesias itu sendiri. Dialah keturunan Daud yang sudah dijanjikan. Memang lebih mudah waktu itu untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah nabi di zaman itu. Karena seperti yang tadi saya katakan, yang dikerjakannya itu adalah hal-hal yang para nabi perjanjian lama sering lakukan, menyatakan kebenaran, pengajaran, dan berita dari Allah, serta mengadakan tanda-tanda mukjizat. Tetapi tidak mudah berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja, Sang Mesias itu sendiri. Mengapa? Pertama, karena Tuhan Yesus tidak menyandang pedang. Dia tidak tampil sedemikian gagahnya seperti raja yang diharapkan orang Israel waktu itu. Dia tidak tampil dengan pasukan khusus yang besar, lebih besar dari orang Romawi. Yang kemudian yang kedua alasannya, tidak mudah berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias waktu itu, karena mengingat waktu itu kekaisaran Romawi sedang berkuasa. Apalagi tadi kalau kita baca, Tuhan Yesus dan murid-murid sedang ada di Kaisarea Filipi. Letaknya sekitar 40 km dari Laut Galilea. Wilayah itu merupakan tempat terpenting bagi pemerintahan Romawi. Kita bisa bayangkan, bisa saja yang mengaku diri sebagai raja, kemudian jika seseorang mengakui seseorang sebagai raja, tentu akan segera ditangkap prajurit Romawi. Kekaisaran Romawi tidak akan tinggal diam kalau kemudian mendengar ada seorang raja yang bangkit di tengah orang Yahudi. Jadi kita bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini? Kita bisa membayangkan keheningan yang terjadi dari murid-murid itu ketika hendak menjawab pertanyaan gurunya tadi. Murid-murid itu kelihatannya bingung menjawab pertanyaan gurunya tentang siapakah aku ini. Bapak Ibu, kalau kita baca ini secara pribadi, apa jawab kita? Ketika Tuhan menanyakan, siapakah aku ini? Bagi Anda, bagi saya. Di tengah kondisi waktu itu, yang mana belum seindah kita memiliki Alkitab dan pengenalan akan Yesus, tiba-tiba Petrus yang responsif itu langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertanyaannya, dari mana seorang nelayan seperti Petrus tahu tentang hal itu? Kalau kita baca orang Farisi dan Saduki di pasal 16 ayat 1, bahkan mereka meminta tanda dari sorga. Dan kelihatannya tanda yang mereka minta adalah tentang kehadiran Sang Mesias
yang mereka tahu akan segera membebaskan Israel. Tetapi kalau kita baca selanjutnya di bagian itu, Tuhan Yesus justru menyuruh mereka ngapain? Bertobat, Bapak Ibu. Dengan berkata, tidak akan ada tanda selain tanda Nabi Yunus. Itu adalah tanda pertobatan, seperti yang Yunus pernah nyatakan kepada orang-orang di Niniwe. Orang-orang yang terpelajar seperti orang Farisi dan Saduki pun tidak bisa mengenal siapa itu Yesus. Dan mereka meminta tanda. Tetapi Petrus, dia langsung berkata bahwa engkau adalah Mesias Tuhan, Anak Allah yang hidup. Demikianlah terbentuknya gereja, Bapak Ibu. Yaitu dimulai dari pengakuan iman dari para murid Kristus, yang mana mereka nantinya akan menjadi para rasul. Dan pengajaran mereka itulah yang akan menjadi fondasi gereja sejati, di mana Kristuslah yang menjadi batu penjuru. Dan pengajaran itu didasari pengakuan iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Tetapi pertanyaannya, siapa yang menolong Petrus berkata demikian? Bukankah orang-orang sekitarnya tidak ada yang tahu bahwa Kristus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup? Apakah karena dia adalah Simon bin Yunus? Simon bin Yunus, keturunan Yunus. Kita tahu siapa itu Yunus di Perjanjian Lama. Apakah karena dia adalah Simon bin Yunus, maka dia tahu tentang Yesus Kristus? Bahkan kata Tuhan Yesus dalam terjemahan bahasa Inggris di ayat 17 yang tadi kita baca, kalau diterjemahkan menjadi flesh and blood has not revealed it to you. Artinya darah dan daging belum menyingkapkan ini kepadamu. Ini berbicara soal tidak ada satu hal pun, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menyingkapkan itu kepada Petrus waktu itu. Belum ada. Bahkan sekalipun Petrus itu adalah keturunan Yunus, darah dan dagingnya adalah keturunan dari Yunus, yang adalah seorang nabi itu, tidak ada yang waktu itu memperkenalkan Yesus kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus tahu dan mengungkapkan bahwa Bapakku yang di sorgalah yang menyatakannya. Bapak Ibu, kita bisa melihat di atas pengakuan iman tentang akan jati diri Tuhan Yesus, itu gerejanya terbentuk di situ. Dan lihatlah di ayat 18 bahwa ada suatu bentuk kata pemilikan di situ. Jemaatku, yaitu jemaat milik Kristus, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kita bisa melihat gereja yang adalah miliknya itu bukan terbentuk karena darah dan daging. Bukan karena kita adalah keturunan orang Kristen. Bukan karena kita orang yang hebat dan saleh, bukan. Kalau kita bisa mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita, sehingga kita disebut sebagai gereja yang adalah milik Kristus, sama sekali bukan karena perbuatan manusia. Gereja terbentuk semata-mata karena Allah. Inisiatif Allah itu sendiri yang secara rohani menganugerahkan kelahiran baru buat kita. Dan kemudian kita memiliki iman untuk berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka betapa berharganya iman kita itu. Betapa berharganya pengakuan yang didasari iman yang sejati itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita disebut gerejanya dan menjadi milik kepunyaannya itu hanya karena Allah itu sendiri yang menganugerahkan iman. Sehingga kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia adalah Tuhan dan Raja kita yang hidup. Kalau gereja adalah miliknya, maka kita adalah miliknya. Karena kita adalah gereja dan gereja adalah kita. Maka sebagai orang percaya kita harus menyadari hal ini. Jika kita tahu dan mempercayai bahwa kita adalah milik Allah, maka berpeganglah pada dua hal mendasar yang kalau kita baca di dalam perikop ini kita bisa temukan dalam ucapan Tuhan Yesus kepada Petrus. Itu pertama tentang berpeganglah pada pemeliharaan Allah
sebagai miliknya Allah, sebagai miliknya Kristus. Bapak Ibu, gereja sebagai milik Allah tentu akan dipelihara. Pemeliharaan Allah bukan sekedar bicara soal pemeliharaannya secara umum. Bukan cuma soal mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Ya benar, pemeliharaan umumnya memang tentang hal itu. Bahwa Dia adalah Tuhan yang maha baik dan pengasih. Maka sebagai milik kepunyaan yang dikasihinya, tentu kita akan dipelihara. Dia akan menolong kita dalam melalui segala tantangan hidup. Dia akan mencukupkan kebutuhan kita tentang pemeliharaan-pemeliharaan yang bersifat umum. Burung di udara pun Tuhan pelihara dalam penghidupannya. Terlebih kita sebagai gereja yang adalah milik kepunyaannya. Tapi sebagai satu kesatuan gerejanya yang kudus, pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan yang bersifat khusus. Dan itulah yang ditekankan Tuhan Yesus, bahwa alam maut pun tidak akan menguasai kita. Alam maut tidak akan menguasai kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris, frase ini diterjemahkan, and the gates of hell shall not prevail against it. Kata hell itu merujuk kepada Hades. Dalam bahasa Yunani itu dunia orang mati. Nah kemudian kata gates tadi itu berbicara soal bisa tipu muslihat. Selain gerbang, kata itu bisa diterjemahkan menjadi suatu tipu muslihat karena menjadi subjek di situ. Jadi singkatnya Bapak Ibu, intrik atau tipu muslihat dunia orang mati itu tidak akan menang melawan gerejanya. Hal-hal yang ingin mengalahkan gerejanya, membuat gerejanya masuk ke dalam alam maut, itu tidak akan pernah menang. Itu maksud Tuhan Yesus di sini. Ada suatu personifikasi di sini bahwa dunia orang mati atau maut itu seperti seorang musuh yang harus dihadapi oleh gereja. Dan seperti minggu lalu yang kita sudah pelajari bersama, gereja itu juga digambarkan sebagai tentara dalam balutan baju perang yang tidak akan mudah dikalahkan musuhnya. Di bagian ini kita bisa melihat gereja sebagai seseorang yang tangguh digambarkan, tidak akan kalah dalam mengalahkan musuhnya. Gereja sebagai milik Kristus itu akan selalu menang dalam melawan tantangan dari kuasa si jahat yang senantiasa bermanifestasi di dalam bentuk pengajaran sesat ataupun penganiayaan yang ada. Tetapi gerejanya itu akan selalu menang dan bertahan dalam melawan semua itu. Memang akan harus menghadapinya, tetapi akan selalu bertahan Bapak Ibu. Mengapa? Kalau tadi kita baca, yaitu karena Kristus, Dialah Sang Raja Penyelamat yang memastikannya. Dia memastikan gerejanya akan selalu bertahan. Sebab Dia sendirilah yang memelihara gerejanya. Kita satu persatu, setiap orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus dan percaya padanya. Bagaimana Tuhan Yesus memastikan apa yang Dia pastikan tadi? Di ayat 19 Dia berkata, kepadamu, yaitu Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Bapak Ibu, ini berbicara soal pemberian otoritas untuk mengabarkan Injil. Memang waktu itu mula-mula kepada Petrus. Nah itu kita bisa lihat di rumah, kita boleh baca di Kisah Para Rasul 2, 8 dan 10. 3 pasal itu kita bisa melihat bahwa Petrus adalah pertama-tama yang mengabarkan pemberitaan Injil. Tetapi nanti kemudian akan diberikan pula otoritasnya kepada para rasul lainnya melalui pemberitaan Petrus itu. Dan lewat pengajaran para rasul, iman gerejanya itu dibangun, kemudian ditumbuh kembangkan Allah hingga hari ini. Bapak Ibu, kita tahu tidak ada cara lain tentang bagaimana gerbang kehidupan itu dibukakan bagi kita kalau bukan lewat firman Allah. Maka di sini kita bisa melihat pentingnya untuk selalu menyelidiki kebenaran firman. Begitu pentingnya kita melihat bagaimana Tuhan memelihara iman kita lewat setiap kata yang penulis Alkitab tuliskan buat setiap orang percaya gerejanya di sepanjang abad dan tempat. Tujuannya apa Bapak Ibu?
yaitu supaya kita selalu mengalami pemeliharaan khusus Allah tadi terhadap iman kita. Lewat itu kita selalu diajar, kita dipimpin, kita dihibur. Karena Injil sebagai firman Allah bukan cuma berisi larangan dan aturan-aturan, tetapi bahkan lebih dari itu, Injil berisi tentang bagaimana Dia mengasihi kita yang sebetulnya tidak layak untuk dikasihi. Itulah yang harusnya menghibur kita. Karena selalu ada pengharapan di dalam kebenaran Injil. Sebab kita sudah mendapatkan kasih dari Allah pencipta langit dan bumi. Lewat itu harusnya iman kita terpelihara, semakin bertumbuh lagi sebagai orang Kristen, sebagai gerejanya. Walaupun mungkin kita harus menghadapi kondisi yang terhimpit, tantangan dan cobaan yang gak mudah untuk kita hadapi. Bapak Ibu, di dalam hidup ini, kalau kita lihat, seluruh perubahan itu cepat sekali terjadi, terutama dalam kondisi pandemi. Kehidupan di tengah dunia kita berubah dengan cepat. Mungkin kalau kita datang ke suatu kota yang sudah lama kita tidak datangi, mungkin kita akan melihat ada bangunan-bangunan baru yang kita lihat dulu tidak ada. Kemudian kita bingung mau jalan kemana, karena mungkin patokan kita dulu adalah itu. Nah, kita bisa melihat begitu banyak hal yang berubah. Di dalam gereja pun demikian. Begitu banyak hal yang kemudian mengalami perubahan demi perubahan dari sisi fisiknya, secara operasional. Yang mana semua itu biasanya saat ini merujuk kepada hal-hal yang digital. Kemudian kita, orang-orang yang mungkin sudah ada di gereja berpuluh-puluh tahun kemudian melihat, wah, ini dulu nggak ada. Perubahan ini dulu nggak ada. Nah, itu berarti kita menyadari bahwa gereja pun mengalami perubahan demi perubahan dalam bentuk operasionalnya, dalam bentuk apa yang terlihat oleh mata. Semuanya sekarang serba ringkas, canggih, dan instan. Dan semua itu menjadi daya tarik yang besar tentunya di dalam suatu kehidupan gereja. Bapak Ibu, itu nggak ada salahnya untuk suatu metode penjangkauan yang efektif, terutama di masa kini. Tetapi di tengah seluruh perubahan itu, apakah satu hal kunci yang tidak boleh berubah? Apakah satu hal yang tidak boleh kita abaikan dan itu tidak boleh berubah untuk efektif membangun gerejanya ini? Bapak Ibu, itu adalah Injil, satu hal itu. Injil sebagai firman Allah. Itulah yang tidak boleh berubah, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita ganti. Mungkin kita berkata, saya tidak menggantinya. Saya tidak membuang Alkitab saya masih pakai Alkitab konvensional. Atau mungkin saya pakai Alkitab digital. Yang gak ada yang salah dengan hal itu. Saya tidak menggantinya, benar. Tetapi pertanyaannya di dalam hati kita, masihkah firman Tuhan menjadi sandaran terpenting yang tidak tergantikan oleh hal apapun yang kita ketahui tentang hidup ini? Mungkinkah ideologi-ideologi dunia ini kemudian memasuki pikiran dan hati kita, mengubah arah hidup kita? Masihkah firman Tuhan menjadi kunci jalan hidup kita hari ini? Maka Bapak Ibu, pada dasarnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana firman itu dianggap sebagai satu hal yang masih berharga oleh setiap jemaatnya, termasuk Anda dan saya. Gereja yang masih menghargai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, itulah gereja yang terpelihara secara khusus tadi. Bukan karena perbuatan manusia, Bapak Ibu, tetapi semata-mata hanya karena Tuhan yang menyatakannya buat kita lewat firman dan Roh Kudus yang dikaruniakan. Roh Kuduslah yang dapat menyingkapkannya buat kita bahwa firman itu masih relevan buat kita. Dengan demikian gereja akan dipenuhi orang-orang yang mencintai firman dan haus untuk selalu menyelidiki apa yang dimaksud Tuhan dalam firman-Nya.
Betapa terpeliharanya tubuh Kristus kalau setiap anggotanya benar-benar menganggap bahwa firman Tuhan, kebenarannya itu sangatlah berharga. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, Injil yang adalah firman Tuhan itu punya peran penting di dalam kehidupan orang percaya. Sebagai milik Kristus, Dia memelihara kita lewat menumbuhkan iman kita. Dan kunci pertumbuhan iman kita itu hanya lewat kebenaran firman yang sudah Dia anugerahkan. Dengan begitu kita yang adalah gerejanya akan senantiasa aman dan menang dari tantangan, godaan, kuasa jahat dunia ini. Bapak Ibu, itu adalah hal pertama yang bisa kita lihat, yang harus kita pegang sebagai gereja yang adalah umat Allah. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa sebagai gerejanya yang menjadi milik Allah tadi, yang harus kita pegang adalah kehendak Allah itu sendiri. Kita sebagai gereja telah dijadikan untuk menanggung derita oleh karena Injil. Injil itu membuat kita menderita. Kenapa? Karena Injil itu berbicara tentang Kristus, dan Injil itu mengundang kita untuk serupa dengan Kristus. Padahal tadi kita baca, Kristus sendiri harus menderita. Maka kita dipanggil bukan untuk menghadapi hidup yang tenang-tenang saja. Tapi kita dipanggil untuk rela menderita karena apa yang kita imani itu pun didera oleh dunia ini. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk bangkit, mencari cara sendiri lepas dari penderitaan itu. Kita dipanggil justru untuk sujud di hadapan Kristus dan kemudian menemukan apa yang Dia kehendaki buat kita. Kita dipanggil untuk itu. Kalau mencari jalan sendiri supaya lepas dari penderitaan, tentu kita akan gagal. Karena iman kita tidak berbicara soal itu. Iman kita berbicara soal bagaimana kita menundukkan diri kita supaya Kristus, Sang Raja Penyelamat kita tadi, menolong kita melalui segala bentuk penderitaan dan kesesakan yang ada. Jika kita sujud kepada Tuhan kita, seperti yang pernah dikatakan Paulus dalam Efesus 3 ayat 13-14, kalau Bapak Ibu baca di situ, gereja akan menjadi gereja kalau kita sujud benar-benar di hadapan Tuhan. Gereja akan menjadi gereja dan terang kita akan menembus kegelapan. Di situ Paulus berkata dalam bagian itu kepada jemaat, dia berkata kepada jemaat untuk tidak tawar hati atas kesesakan yang waktu itu Paulus hadapi. Dia menekankan kepada jemaat justru mereka harus sujud kepada Tuhan ketika mereka melihat Paulus didera. Yang harus melakukan adalah mereka harus justru sujud di hadapan Tuhan. Kehendak Allah bagi kita adalah merendahkan diri kita di hadapannya dan kemudian mengikuti apa yang Dia kehendaki buat hidup kita. Berbicara soal kehendak Allah buat hidup kita, tidak ada satupun yang jahat tentang itu, Bapak Ibu. Tidak ada satupun hal yang jahat tentang itu. Sebab kalau kita mengimani bahwa Dia memelihara hidup jasmani dan hidup kekal kita sebagai gerejanya, maka kita akan tahu perintahnya, setiap hal yang Dia kehendaki buat kita itu pasti akan membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan. Kita tidak akan berfokus pada penderitaannya, tapi kita berfokus pada kebaikannya. Ketika kita sujud melihat apa yang Tuhan hendak lakukan buat kita, hendak Tuhan perintahkan buat kita lakukan. Kita bisa melihat hal ini. Waktu itu Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak memberitahukan bahwa Dia adalah Mesias. Setidaknya ada dua alasan tentang ini, Bapak Ibu. Pertama, karena mereka belum membawa kesaksian yang penuh tentang Tuhan Yesus. Sebab waktu itu Tuhan Yesus belum menggenapi karyanya sebagai Mesias yang harus menanggung dosa manusia. Nah, yang kedua, alasannya adalah karena mereka yang sepenuhnya belum siap untuk bersaksi itu, mereka itu masih ragu dan begitu lemah imannya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus begitu mengerti.
begitu mengerti para muridnya. Mereka masih begitu lemah imannya. Tuhan tahu apa dan kapan dia memberikan kehendaknya. Nah, sama seperti guru mereka yaitu Tuhan Yesus, yang mereka hadapi itu adalah penderitaan. Maka Tuhan Yesus tahu ada waktu yang tepat buat mereka. Jadi Tuhan Yesus pun memerintahkan mereka untuk tetap diam sampai kebenaran tentang Dia itu kemudian tergenapi, dan kemudian semakin penuhlah iman mereka ketika nanti mereka melihat kebangkitan guru mereka yang adalah Allah dan juru selamat itu. Namun di waktu itu, ketika perikop ini terjadi, peristiwa itu, waktu itu mereka harus belajar untuk bisa menyangkali kedagingan mereka masing-masing. Itulah kehendak Tuhan Yesus yang waktu itu bagi mereka. Di ayat 19b kita bisa melihat tentang bagaimana murid harus hidup berbeda dari dunia. Mereka harus rela melatih diri, melepaskan hal duniawi yang kemudian mengikat mereka untuk nantinya mereka dapat melakukan apa yang Kristus kehendaki, yaitu memberitakan tentang Injil yang adalah karya dan pribadi Yesus. Dan harga yang harus dibayar Kristus beserta gerejanya adalah penderitaan dari orang-orang yang menolak Dia. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang memang benar-benar menginginkan dan mensyukuri anugerah Allah adalah orang-orang yang rela menyangkal dirinya. Orang-orang yang rela menahan dirinya. Orang-orang yang rela memikul salibnya dari seluruh keinginan-keinginan daging yang terikat di dalamnya. Dan itu rela mereka lakukan demi mewujudkan apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam firman-Nya. Pertanyaannya, adakah kita termasuk orang-orang yang menganggap berharganya anugerah Allah itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, tentang hal ini satu statement yang menarik adalah dari seorang Bapak gereja kita, Agustinus. Statement ini mungkin sudah sangat familiar buat kita di tengah orang Injili. Dia berkata demikian, saya tidak menyadari bahwa Yesus adalah apa yang benar-benar saya inginkan sampai hari di mana saya merasa bahwa Yesus adalah satu-satunya yang saya punya. Saya tidak menyadari bahwa Yesus adalah apa yang benar-benar saya inginkan sampai hari di mana saya merasa bahwa Yesus adalah satu-satunya yang saya punya. Bapak Ibu, kita tidak akan bisa hidup benar-benar melakukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Dia perintahkan, kalau kita belum benar-benar menjadikan Dia kehendak kita yang paling utama dan kemudian rela menyangkal kedagingan kita. Kita tidak akan bisa melakukan perintah yang pernah Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Itu nonsen kita lakukan kalau hati kita belum benar-benar menjadikan Dia sebagai kehendak hati kita yang terutama dan utama. Kalau kita tidak benar-benar menyatakan bahwa hanya Kristuslah yang kita inginkan, kalau hati kita masih mungkin lebih condong kepada apa yang bagi kita itu lebih berharga dan tidak dapat terlepas dari dunia ini, maka statement Tuhan Yesus di ayat 26, kalau tadi kita baca, itu cocok untuk kita, yaitu apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Bapak Ibu, kalau kita adalah gereja dan gereja adalah kita, harusnya Dialah yang menjadi keinginan kita, kehendak hati kita, sebagaimana Dia menginginkan kita, gerejanya yang kudus. Maka kita akan mengkalibrasi hati kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk sejalan dengan apa yang Dia kehendaki bagi kita. Kemudian kita akan membiarkan Dia mengarahkan pikiran kita untuk selalu memahami bahwa apa yang Dia kehendaki itu baik buat kita. Sebab kita hanya bisa melakukan apa yang Dia kehendaki kalau bagi kita hanya Dialah yang paling berharga. Bapak Ibu, itulah dua hal yang perlu kita pegang sebagai gereja yang adalah milik Kristus. Itu kita harus memeliharanya.
Kita harus memelihara iman kita di dalam pertolongan Roh Kudus, di dalam pertolongan Allah yang sudah menganugerahkan iman, menganugerahkan firman Tuhan di tangan kita. Maka gereja akan menjadi rumah pertumbuhan rohani yang sejati. Dan kita juga harus hidup di dalam apa yang Dia kehendaki dan menjadikan Dia kehendak hati kita. Tapi pertanyaannya untuk menutup semua ini mungkin adalah, apakah kita mengasihi gereja yang adalah bagian dari diri kita sendiri? Bapak Ibu, memang sulit untuk tidak mengkritik gereja dalam banyak hal, karena gereja yang organisasional itu telah mengecewakan kita mungkin dalam beberapa hal. Tetapi jika gereja telah gagal, bukankah itu berarti kitalah yang gagal dalam berpegang pada iman yang dipelihara Kristus? Mungkinkah kita yang sebetulnya gagal untuk menghidupi kehendak-Nya dalam mengasihi Allah dan sesama kita manusia? Dan kalau kita memang dipanggil untuk melayani gereja dalam kuasa Allah Roh Kudus, tentu menyadari semua itu kita tidak akan tinggal diam, bukan? Terlebih ketika menyadari bahwa ternyata mungkin kitalah yang menjadi faktor ketidaksempurnaan gereja itu sendiri. Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menata diri dan kemudian mengambil bagian untuk menata kesatuan orang percaya di tengah gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini hidup dalam hati kami. Tolong kami untuk menyadari semua ini, bahwa kami adalah milik-Mu dan kami harus berpegang pada pemeliharaan dan juga kehendak Tuhan yang sejati itu. Pimpin kami dengan Roh-Mu supaya kami boleh hidup di dalam seluruh kasih dan anugerah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.